Sempat juga cerita dari mereka katanya beras bekas banjir itu pun itu dikeringkan, Iya, terus benar. itu dimasaknya juga pakai air banjir kan gitu. Itu maaf ya Din, maksudnya rasanya gimana Din? Itu rasanya nggak tahu bilang saya. Rasa tidak pernah bohong, kuy bawa jadul dari dapur Bude. Udah di situ pagi orang baru bisa saling membantu lah di situ. Alhamdulillah kami juga dapat pengungsian di atas loteng rumah orang. Oh, gitu ya. Kira-kira ada korban jiwa nggak? Kira-kira di sekitar Korban sini? jiwa ada, tapi bukan di tempat kami, di kampung lain kampung kayak lain. gitu. Kejadian banjir itu sudah pagi apa satu hari itu aja atau beberapa hari banjir? Waktu airnya naik ya. Waktu airnya naik itu satu hari itu besoknya udah agak surut tapi surutnya tuh memang sedikit, tapi yang rumah orang ada yang lantai 2-nya, rumah orang tingkat itu udah bisa dibersihkan walau sedikit gitu. Jadi orang nggak mengungsi lagi, itu termasuk kami. Iya. Kondisi air seperti itu sampai berapa hari? Itu seminggu lebih ada. Seminggu ada? Iya. Gitu. Lumayan lama juga surutnya Tingginya juga. gitu. Oh, lumayan lama surutnya. Surutnya memang dikit-dikit gitu, Iya. nggak sekali banyak. Berarti selama seminggu itu untuk makan dan ini gimana? Alhamdulillah kami ada stok juga, Oh, ada stok di persediaan ya. rumah kan. Mama Dina juga ada gede, jadi disitulah makanannya juga Dari situ ya. dari situ. Tapi memang ekonomi memang terputus. Iya terputus. Bahkan untuk air bersih aja itu kami udah minum air banjir. Minum air banjir? Diseduh gitu atau di mana? Iya diseduh, dimasak dulu kan. Oh, dimasak dulu. Dimasak dulu baru diminum. Tapi itulah alhamdulillahnya kami waktu udah minum air banjir itu rasa hausnya cuma dikit. Gitu pula ya. Itulah. Awak minum galon sini. Tetap haus ya. Tetap haus. Alhamdulillah ya. Insya Allah ya. Dan kan pasti kan kalian rame tuh waktu itu kan, ada juga foto-fotonya bang. Iya. Foto mereka tuh kalau siang itu taruh terpal gitu bang karena panas luar biasa. Yang bisa dilakukan hanya bangun golek karena kan satu minggu air tuh tidak surut sama sekali. Orang sedikit kan gitu kondisinya seperti itu. Nah pasokan makanan kan pasti habis kan, nggak bisa repeat ya kan bang. Terus bagaimana kalian dengan makanan yang seadanya itu terus bisa bertahan sampai ada bantuan datang? Itu kami makan hemat-hemat. Emang ada? Ya. Apa itu Indomie apa? Ya ada Indomie juga. Gitu ya? Terus itu kan ikan-ikan dari pajak itu kan nggak tahu mau tolak. Seharusnya kan mereka tolak ke Medan ya. Oh. Jadi di situ orang itu keliling jual ikan-ikan itu ya. Ikannya udah ikan-ikan murah gitu kan. Udang-udang juga ada. Alhamdulillah. Itu pun karena ada kapal ya, jadi Iya. jadi mereka bisa mobile kan, posisinya darat dulu jadi air, jadi kapal bisa melalui waktu itu ya. Sempat juga cerita dari mereka katanya beras bekas banjir itu pun itu dikeringkan, Iya, terus benar. itu dimasaknya juga pakai air banjir kan gitu. Itu maaf ya Din, maksudnya rasanya gimana Din? Itu rasanya nggak tahu bilang saya. Dinda makan juga berarti? Iya Dinda makan juga, beras yang udah terendam banjir itu kami ambil lagi, kami cuci bersih pakai air banjir itu juga kan, cuci bersih lagi lumpur-lumpur ya, dijemur lagi, habis itu kami masak baru makan. Gimana? Membilangkan lagi. Kalau aku nggak tahan gitu. Kalau aku mati aja aku gitu, hanyut aja aku gitu. Tapi mereka bertahan ya kan. Luar biasa ya, karena mungkin kalau kita nggak kuat bang, bawaannya udah hanyut aja lah sekalian kan gitu. Betul, seminggu bang, betul. Dengan makan seadanya ya bang, luar biasa ya. Orang Aceh Tamiang kuat berarti ya? betul, Iya. survive. Jadi dalam kondisi seperti itu sampai seminggu baru ada bantuan datang.
Baru masuk. Apa itu Din? Dari Coba- relawan atau dari Ada juga dari teman-teman relawan. teman-teman relawan ya. dari relawan, terus pokoknya banyak dari orang luar juga, tapi itu juga nggak banyak Nggak banyak ya. karena kan masih banyak jalan yang terputus juga Iya, kan betul. di Kuala Simpang, di Semadang. Iya. Jadi air bersih lah yang paling utama Iya, pada itu air ya. bersih itu paling utama. Jadi air banjir itu terpaksa Iya, dengan terpaksa. terpaksa. Jadi gini, tadi aku dengar penjelasan Dinda bahwa katanya di situ ada anak-anak bayi juga. Evakuasi anak bayi dalam keadaan hujan, dingin, gelap, gak ada penerangan itu seperti apa? Apa yang Dinda saksikan di sana? Apa ada yang anak bayinya sampai kedinginan luar biasa gitu? Ya, bayi-bayi banyak sakit waktu itu, batuk, pilek, demam ya, masuk angin itu. Jadi salah satu murid Dinda ada juga ya? Anak-anak TK kan guru nih Itu yang di dekat Dinda gitu ya kira-kira. itu gimana? Itu nggak tahu Dinda, nggak ada yang ketemu nggak ada yang sama ketemu anak ya? murid Oh. ya. Karena Jauh-jauh. kan anak-anak ya, Anak-anak makanya. nggak diboleh keluar Oh, sama iya. orang tuanya. Jadi posisi kita kembali lagi tadi anak bayi itu apa ada yang Dinda saksikan lah? Yang Dinda saksikan Katanya ponakan Dinda bahkan sampai hampir ya biru badannya kan gitu karena dingin luar biasa kan. itu Si bayi ya? Masih bayi 1 tahun. Itu kondisinya dia batuk ya. Di pengungsian itu kan banyak orang yang merokok. Oh gitu. Kan nggak mungkin juga dilarang. Oh, iya. Karena namanya kita juga lagi Darurat rame-rame ya? kayak gitu, udah darurat juga kan. Itu memang nggak tidur babynya. Babynya? Nggak bisa tidur karena batuk terus. Angin juga kan sakit badannya. Kalau setelah udah air agak surut, Oh, iya. jadi kami bersihkan rumah Umi Umi. untuk biar bisa si bayi itu balik lagi Iya. sama kami gitu. Karena waktu air lagi naik itu kami terpisah sama bayi. Oh. Bayi dibawa ke lebih yang tinggi. Loteng rumah gitu. Di sekolah. Sekolah. Kan tertutup itu kalau di sekolah. Kalau kami kan di atas loteng rumah orang kan terbuka. Kami pakai tenda. Biasa ya bang ya kejadian ini. Jadi apa pesan lah atau harapan ya kan? Harapan Dinda lah untuk ke depannya atau kan ini udah mau nyambut Ramadan juga ya kan? Untuk keadaan sekarang ini gimana? Kira-kira. Semoga Aceh Tamiang cepat pulih. Pulih. Amin. 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 Ekonominya udah stabil. Stabil lagi. Alhamdulillah. Udah mau Ramadan juga. Amin. 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 Anak-anak bisa Sekolah lah ya. sekolah juga, karena sekolah juga pada belum normal kan. Normal kan sekarang. Masih banyak yang dipersiapkan. Jadi kira-kira anak-anak kecil-kecil tuh trauma nggak kira-kira untuk karena banjir ini? Trauma. Iya. Karena ada satu murid Dinda, Hah? memang kelihatan traumanya itu memang kelihatan. Juga? Gitu, ya. Guru TK tahu lah. Guru TK tahu. Tapi kemarin ada Jeremy bawa trauma healing Ling, bawa boneka-boneka apa itu apa yang Boneka tangan. ya boneka tangan ada apanya gurunya itu. Itulah. Seru ya itu ya Seru. katanya. Terima kasih juga untuk Jeremy ya. apa itu namanya, remaja masjid. Iya. JPRMI. Jeremy Masya Allah. Isman luar biasa. Isman sampai bawa ke sana. Wah, alhamdulillah ya. Din, Ya. kayak ini pertanyaan terakhir lah mungkin ya, karena nggak kuat juga awak. Di Dindanya juga nyeritainnya nggak kuat Ling. Kita mau melawak nggak bisa kan? Bisa mengalahkan tahan nih. Ada nggak satu momen yang sampai kapanpun dalam peristiwa itu dari mulai banjir sampai paskanya yang Dinda tuh nggak bisa lupa gitu? Boleh nggak ceritain nama kita, sharing lah ya kan? Itu kayak yang udah Dina bilang awal tadi ya, yang waktu air lagi naik, waktu kami ngungsi di atas jembatan berdiri sampai berdiri, itu yang paling sakit gitu ya. Mau kita pun
di situ posisinya mau kita ngerasa mau harta sebanyak apapun di waktu itu memang nggak ada artinya kayak gitu. Karena memang kayak semuanya itu udah sama kayak gitu. Gitu juga waktu di pengungsian kan. Baru di situ kayak kita tuh baru sadar kayak gitu ya. Oh ternyata kayak gini ya gitu. Ya harta semuanya enggak Nggak ada pada saat itu gunanya ya. kayak gitu. Kita ternyata kecil sekali ya, nggak ada apa-apanya. Mau uang sebanyak apapun dalam kondisi seperti nggak ada guna. Dan kita tahu link jembatan itu kan bukan besar kali, kecil aja gini. Jadi makanya mereka padat bertumpuk di situ sama hewan ternak juga katanya gitu ya. Itu yang sedihnya, yang harus sholat juga dalam keadaan mepet-mepet lah kan. Luar biasa ya. Menurut kita paling nggak bisa dilupain. Nah itulah momen rasanya gimana ya, sakit kali gitu. Luar biasa ya. Tapi uniknya bang, dan ini visual luar biasa dari ceritanya Dinda, kawan-kawan ya. Begitu sulitnya keadaan pada waktu itu, berimpit-impitan dengan kawan-kawan yang lain dan hewan, mereka masih ingat sholat bang. Ya kan, masih luar biasa, merinding ngomong. Masih ingat sholat subuh. Guys. Sampai 1 minggu, luar biasa ya. Itu bang, ya harapan Dinda tadi, semoga ya cepat kembali lagi Aceh Tamiang, baik ekonominya, baik masyarakatnya, baik mentalnya, dan harapan kami juga semua bisa kembali baik lah, amin ya rabbal alamin ya. Itu aja lah ya Din yang bisa kita sampaikan ya Din ya. Mudah-mudahan ada kebaikan ke depan, apalagi bulan Ramadan. Nah kawan-kawan ya, di tempatnya Dinda ini di Alpala rencananya kita mau buka dapur umum karena masyarakat di sana kebanyakan tuh petani dan nelayan gitu ya Din ya. Jadi mereka belum bisa cari makan. Menjelang Ramadan kan pasca bencana langsung Ramadan nih, nggak lama langsung Ramadan. Mereka kesulitan untuk mencari makan untuk buka dan sahur. Nah rencananya kita kawan-kawan yang punya uang lebih atau rezeki lebih, 20.000 aja, 20.000 sisihkan untuk kawan-kawan kita di sana buka dan sahur. Iya. Nah, supaya mereka tidak lagi mikir bagaimana cari makan, fokus untuk ibadah. Hanya sampai di Ramadan ini aja. Nah, itu aja lah yang kita himbau. Al-Quran ya. Iya, sama Al-Quran nanti kita akan bawa bang, lalu kita ke sana kapan kita mau buat. Nah, itu ya. Itu ya. Mudah-mudahan kawan-kawan mau lah ya. Ya. Itu ya, bang. Harapan kita ya. Harapan kita biar sama-sama kita bantu masyarakat Aceh Tamiang ya. Itu aja lah ya yang hari ini ya bisa kami sampaikan. Terima kasih Dinda sudah jauh-jauh udah datang kemari ngasih informasi dan ngasih sedikit ceritanya, kisahnya ya. Karena kami yakin masih trauma, tapi ini harus kita sampaikan Kak, ya kan? Keculik terus Kak Dinda, ayo ke sini, ayo podcast ya. Biar kita kasih tahu informasi ke ini bahwa Aceh juga harus lekas sembuh, ya kan? Lekas pulih, semua juga harus baik-baik, ya kan? Jadi ekonominya juga lancar, mereka kerja dengan baik, ya kan? Bisa berputar ekonominya, itu yang penting, kayak gitu dia. Setelah itu Allah, pasti selalu ada Allah. Mereka ingat ya, dalam keadaan apapun mereka tetap sholat. Kita mabuk kau ya kan? Hah? udahlah. Aduh, aku mau melanjutkan apa ini kau. Kita bergelimang semuanya ada, tinggal ngambil, tinggal minum, tinggal makan, tinggal apa? Sholat enggak kau? Luar biasa. Selamat menyambut Ramadan ya. Jangan lupa ya kan. Selamat menyambut Ramadan. Mudah-mudahan inilah jalan kemenangan kita, jalan kemenangan untuk warga Aceh ya kan. Sumatera Utara, ayo kita bantu semua. Betul. Dan kami mengimbau juga kawan-kawan yang biasa bagi iftar buka, ya, untuk sebagian kita kirim ke Aceh Tamiang karena mereka sulit dalam berbuka dan sahur. Itu harapan kami ya Bang ya. Dan semoga tahun 2026 ini menjadi Ramadan terbaik kita daripada Ramadan sebelumnya. Karena kita juga bersama dengan saudara-saudara kita di Tamiang. Masya Allah luar biasa. Ada yang mau disampaikan Din yang terakhir Din? Selama Ramadan atau apa? Selamat menyambut bulan puasa. Terima kasih juga untuk Om Migun dan
Burger Sikling. Ya. Enak kali weh, mantap kali. Endorse ya jadi. Ya guys ya, jadi itu dari kami Gerakan Pemuda 1 kilogram beras ya. Mudah-mudahan langkah di 2006 ini kita semakin kuat ya. Kami tetap membagikan ya. Nggak ada bencana tetap. Gerakan Pemuda 1 kilogram beras hadir bersama kalian untuk warga-warga yang kesusahan atau yang membutuhkan beras ya. Tetap ya, kami juga berkarya dimanapun kami berada. Tetap Gerakan Pemuda 1 kilogram beras pasti bantu kalian, insya Allah. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Hari ini kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.